Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengahnya ada pulau penyengat. Cakep. Pembangunan Bukit Langkap harus terus bersambung. Nomor 1 pilihan yang tepat. Tambah satu lagi, Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengahnya ada pulau penyengat. Untuk teman-teman yang belum bergabung, ayo segera merapat. Yang saya hormati Pak Sekretaris DPMD Kabupaten Lingga yang dalam hari ini sudah 2 kali turun ke Bukit Langkap dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkades, Pak ya. Kemarin hari Sabtu, hari ini hari Rabu. Yang saya hormati Kecamatan Lingga Timur yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Sekjam beserta stafnya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Bukit Langkap beserta anggota, Ibu Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, Bapak Babinsa yang saya hormati, Bapak Kapol Subsektor yang saya hormati, kemudian tentu yang berbahagia rekan saya, Saudara Setio Cahyono beserta dengan istrinya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam sebuah ruangan dalam rangka proses demokrasi. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan beberapa visi dan misi, tapi sebelum itu saya ingin ada hal-hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan Pilkades ini. Jadi Bapak Ibu, fenomena Pilkades di Desa Bukit Langkap pada hari ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode-periode sebelumnya. Dan saya rasa semua masyarakat desa yang hadir di sini, termasuk saya, panitia dan para calon juga menyadari hal itu. Jadi memang saya berharap Pilkades tahun ini adalah Pilkades yang paling berkualitas dari yang sebelum-sebelumnya. Mengingat pasangan calon yang hadir di sini, sementara rekan saya sebagai kompetitor, Saudara Setio Cahyono, itu bukan orang lain bagi saya. Beliau adalah kawan kelas saya, kawan sebangku waktu di sekolah. Kita sudah menghabiskan S2 bersama. SD dan SMP sama-sama. Ya. Jadi artinya tidak ada masalah antara sama calon seperti yang disampaikan Pak Sekjam tadi. Mudah-mudahan harapan kita ke depan juga seperti yang kita niatkan dari awal, bahwasanya hari ini kita sama-sama bangun kampung seperti itu. Jadi kita sudah buat komitmen tadi, insya Allah ke depan kita saling jagalah komitmen ini untuk kelangsungan demokrasi Desa Bukit Langkap yang tentu kita berharap kita akan mendapatkan pemimpin yang sangat berkualitas. Nah, terkait masalah tadi yang saya bilang ada fenomena menarik, Bapak Ibu, 18 Juni kemarin ketika saya mau daftar, itu saya WA Saudara Tio. Mohon izin, Assalamualaikum, saya mau mendaftar sebagai pasangan calon, mohon doa restu dan dukungannya. Kemudian dilanjutkan sama Saudara Tio, sukses selalu, lanjutkan katanya. Nah, hari semalam tanggal 13 Juli yang beliau juga meng-SMS dan WA yang sama. Bahwasanya mohon izin doa restu, bahwasanya beliau ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Kemudian tentu saya jawab hal yang sama. Lanjutkan, sukses selalu. Ya, ini terjadi Pak Sekjam, ingin saya sampaikan hal ini di hadapan Bapak-Bapak Ibu semua untuk memberikan gambaran dan cara berpikir kita bahwasanya hari ini kita memang fine-fine saja gitu kan. Tidak ada masalah seperti itu. Saya berharap hari ini adalah perang ide dan gagasan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Bukit Langkap. Jadi saya sampaikan ini sebelum menyampaikan visi misi supaya kita sama-sama satu suara, satu pemikiran untuk membangun desa kita tercinta. Nah, terkait dengan visi misi yang disampaikan oleh Ketua Panitia untuk disampaikan, saya menganggap bahwasanya visi misi ini adalah janji politik Bapak Ibu. Jadi 1 minggu lagi kita ke depan akan menentukan nasib Bukit Langkap ke depan. 1 minggu, hari ini Rabu, minggu depan kita insya Allah kalau diberi kesehatan kita datang ke sini lagi ke tempat yang sama untuk menentukan Desa Bukit Langkap selama 6 tahun ke depan. Jadi
dari sudut pandang pengalaman, maka ada dua strategi cara kita membangun desa Bukit Langkap ini. Yang pertama, tentu mengambil keuntungan atau mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain untuk kita terapkan sendiri. Yang kedua adalah berpengalaman dari apa yang sudah kita laksanakan sendiri untuk kita terapkan. Itu dua pengalaman dari segi strategi yang bahasa umum disebutkan bahwasanya pengalaman adalah guru yang paling terbaik supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama seperti itu. Nah, pengalaman orang lain dapat digunakan, dipelajari oleh siapa saja untuk dijadikan pedoman dalam membangun desa Bukit Langkap. Tetapi tentu kita paham dan memaklumi sendiri bahwasanya pengalaman pribadi itu jauh lebih bahasa gaulnya sekarang lebih berasa seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah saya diuntungkan dalam hal itu. 6 tahun kemarin saya sudah melaksanakan roda pemerintahan di sini, berbaur dengan Bapak Ibu masyarakat desa pada umumnya, mengerti karakter Bapak Ibu, kemudian juga tipikal masyarakat desa seperti apa. Jadi visi misi yang hendak saya sampaikan adalah lahir dari 6 tahun kemarin ketika ada permasalahan-permasalahan tidak bisa diselesaikan, dan saya menganggap bahwasanya saya sebagai manusia biasa juga pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kita semua juga pasti punya kelebihan dan pasti juga punya kekurangan. Langsung ke visi misi Bapak Ibu. Visi saya itu menuju Bukit Langkap sejahtera lahir dan batin. Misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nomor 2, membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan desa dan jalan usaha tani. Yang ketiga, meningkatkan produksi pertanian. Yang keempat, mewujudkan Bukit Langkap sebagai sentral peternakan sapi yang terintegrasi. Nomor 5, membangun fondasi desa agrowisata. Kemudian selain visi dan misi, tentu hal itu harus ditunjang dengan program-program unggulan, dan saya sudah menyiapkan 8 program unggulan. Mungkin kalau di sini ada yang mau video, saya bersyukur sekali karena ini akan menjadi flashback saya ke depan. Bahwasanya ini adalah janji politik ketika saya menjabat, tentu saya ingin diingatkan dengan rekaman-rekaman tersebut ya. Jadi yang pertama, program unggulan itu bantuan beasiswa khusus untuk mahasiswa dan atau mahasiswi. Ini hadir karena keprihatinan saya pribadi terhadap anak-anak didik kita ketika hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Konsepnya bisa diatur secara teknis nanti dengan rapat RPJMD dan segala macamnya. Cuma angan-angan besar saya, karena Bukit Langkap adalah desa pertanian dan peternakan, saya berharap setiap tahun itu ada lulusan pertanian dan peternakan yang dibiayai oleh desa Bukit Langkap APBDes. Jadi hari ini kita punya mahasiswa peternakan dan pertanian, tetapi kita belum pernah hadir dari anggaran desa untuk menyentuh yang bersangkutan. Artinya ketika orang punya potensi di pertanian dan peternakan, dia bebas menentukan keinginannya, mau kerja di mana saja boleh. Tetapi ketika desa sudah hadir di situ, insya Allah anak didik kita yang lulus dari sarjana peternakan dan pertanian bisa mengontribusikan pengalaman yang diambilnya di fakultas untuk diterapkan di desa Bukit Langkap. Itu jangka panjang kita. Kemudian program unggulan yang kedua adalah peningkatan dan pengadaan indukan sapi Bali dan simental. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya, kalau punya lahan-lahan kosong silahkan ditanami rumput. Insya Allah di tahun 2022 kita akan adakan alokasi untuk pengadaan sapi. Teknisnya kita akan bicarakan secara tim apakah itu sapi jantan untuk pengembangan kurban, karena fenomena yang terjadi di Bukit Langkap itu sapi kurban biasanya indukan Bali yang dipotong. Kemudian juga datang dari luar sapi-sapi dari Jambi dan segala macam. Maka solusi yang paling konkret ke depan adalah mendatangkan sapi jantan pengebukan, dikasihkan ke warga untuk diputar sebagai roda perekonomian. Nah, jangka panjangnya mungkin kita akan belikan indukan sapi simental untuk pengembangan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan pagar lahan pertanian. Bapak Ibu, kondisi hari ini pertanian kita terganjal masalah hama babi dan monyet, dan itu kita pahami betul. Tetapi saya tidak bisa hadir. Kenapa? 6 tahun kemarin saya tidak bisa hadir di situ karena memang di RPJMD tidak ada termuat hal itu. Makanya hari ini saya sampaikan, insya Allah saya diamanahkan sebagai pemimpin berikutnya. Melanjutkan yang kedua kali ini akan kita realisasikan dengan sama-sama petani seperti itu. Kemudian meningkatkan daya saing ekonomi desa dengan mendukung UMKM dan BUMDes.
Bapak Ibu, insya Allah kita support untuk UMKM di Desa Bukit Langkap, dan itu termasuk salah satu visi dan misi. Di Bukit Langkap ada 8 orang pedagang sayur, pedagang kelontong ada 7 orang, kemudian bengkel 3, kemudian yang buat tahu dan tempe itu ada 5 orang. Ini adalah UMKM yang artinya kita selama ini belum pernah hadir ke mereka. Dan kita berharap APBD kita tahun ini punya porsi besar untuk menggerakkan roda perekonomian UMKM ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tentang pengembangan BUMDes itu sendiri. Kemudian yang kelima, pembangunan wahana bermain anak. Yang keenam, pembangunan agrowisata. Ini antara yang kelima dan yang keenam ini hampir keterkaitan. Bahwasanya memang kita sadari Bapak Ibu, hari ini kita Desa Bukit Langkap identik dengan pertanian dan peternakan. Tetapi kita memahami juga kondisi real pada hari ini, petani dan peternak kita hampir tergerus, anak-anak muda agak kurang simpati akan hal itu. Maka saya sebagai seorang pemimpin mempunyai insting dan rabaan ke depan bahwasanya fondasi ekonomi Bukit Langkap untuk 20-30 tahun ke depan akan bergeser seperti itu. Makanya saya akan meletakkan fondasi agrowisata dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di Desa Bukit Langkap. Mudah-mudahan dengan ini anak-anak muda kita bisa sama-sama berkontribusi untuk Desa Bukit Langkap. Kemudian yang ketujuh, mendirikan toko pertanian desa. Bapak Ibu, toko pertanian desa ini ada 2 hal yang perlu kita pandangi bersama. Yang pertama, di sektor dulu, artinya toko pertanian yang kita hadirkan di sini, saya sudah punya link dengan supplier barang untuk pupuk, obat-obatan dan segala macam. Tetapi kita juga sadar bahwasanya masalah Desa Bukit Langkap bukan cuma sekedar hulunya, hilirnya, tapi inilah yang perlu kita dudukkan bahwasanya toko pertanian itu ada 2 sektor. Di hulunya kita menyiapkan sentral untuk pupuk dan segala macam. Di hilirnya kita akan menjajaki bagaimana hasil panen Desa Bukit Langkap bisa ada yang menampung dalam satu wadah, dan itu dikelola oleh anak-anak muda dan BUMDes kita. Kemudian yang ke-8, meningkatkan kesehatan melalui posyandu, posbindu, dan UKK. Ini lahir dari apresiasi saya ketika program kemarin ada posbindu dan posyandu lansia, dan itu respon sangat luar biasa. Ini akan kita tingkatkan. Jadi Bapak Ibu lansia yang hari ini sudah mendedikasikan hidup-hidupnya, waktu dan tenaganya untuk Desa Bukit Langkap, kita akan hadir di situ untuk menjamin kesehatan kepada orang-orang tua kita. Terlebih yang khusus pos UKK ini adalah kesehatan kepada petani-petani kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan terjamin, produksi juga terus berhasil seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan secara singkat, mungkin waktu juga tidak banyak. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwasanya sampai hari ini kita bisa bertahan dalam kondisi apapun karena kita punya harapan. Jadi tanpa harapan kita tidak akan bisa berjalan seperti itu. Orang dalam kondisi apapun dengan harapan yang kecil kita bisa bertahan, bahkan bisa melewati halangan dan rintangan seperti itu. Maka hari ini kita yang hadir di sini jangan sampai kita berhenti berharap, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berhenti berharap. Kalau kita berhenti berharap artinya kita berhenti untuk hidup seperti itu. Setiap orang punya rencana untuk masa depan, demikian juga Desa Bukit Langkap. Saya sering sekali menyampaikan dalam forum kepada masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat. 6 tahun kemarin, kalau diibaratkan Pak Sekjam, Pak Said, saya sudah menyiapkan kayu bakar, saya sudah menyiapkan kompor, sudah saya hidupkan api, sudah saya didihkan api di atas kompor tadi. Maka 6 tahun ke depan, giliran saya lah yang kalau diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan yang periode kedua, tinggal air ini kita olah menjadi seperti apa. Membuat kopi boleh, membuat teh boleh, membuat jahe merah juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Artinya fasilitas dan infrastruktur di Desa Bukit Langkap itu sudah lengkap. Tinggal 6 tahun ke depan kita harus punya identitas Bukit Langkap ini mau dibawa kemana, seperti itulah kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf pantun cuma 2. Alhamdulillah juga tadi dapat nomor urut 1. Saya tidak bisa menafsirkan secara harfiah, tetapi nomor 1 itu tidak ada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.